beli rumah nggak ada tempat, ya. Itu belajar dari mana? Ya, harus punya rumah. Sewa aja nggak ada masalahnya kok. Emang kenapa kalau kalian sewa? Gitu. Jadi kalau duit kalian belum bener-bener banyak, kapan lu beli rumah? Jadi banyak hal-hal kayak gini yang diajarin orang untuk bikin orang tuh makin miskin. Salah satunya adalah beli rumah. Lu nggak tambah kaya kok dengan beli rumah. Itu uangnya malah bukan rumah lu yang naik harganya. Ya. Jadi rumah tuh cuma capital gain 3-4%. Lu bisa bayangin nggak sih lu beli rumah 2 miliar, terus orang kan bilang, oh tapi kan rumah nanti bisa disewa. Lu beli rumah 2,5 miliar, lu sewa 50 juta, itu istimewa di mana? Sebulan cuma dapat berapa lu? Udah itu ntar kalau ada yang rusak dia telepon lu, itu investasi di mana? Gua nggak ngerti itu investasi di mananya. Kecuali lu mau ngomong lu bangun real estate itu kayak lu ada added value, lu bikin beach club kayak lu bikin misalnya office building, ya kan? Lu sewain office. Tapi kalau lu cuma sekedar bikin rumah lu mau sewain, rumah kosongan, udah dari lu mending investasi yang lain aja, jangan beli rumah. Dengan lu investasi di rumah bahkan, ya, buat lu orang-orang kaya boomer yang investasi di rumah ya, yang taruh uangnya 2,5 M di rumah, terus kalau sewain 50 juta ya, dengan yield nggak berguna kayak gitu, lu cuma bikin susah ya, anak-anaknya seumuran gua. Lu bikin susah orang-orang yang beneran perlu mau beli rumah gitu. Jadi mereka nggak bisa beli rumah, karena lu investasi di aset yang nggak berguna. Ini gue juga bakal bukain mata kalian tentang scam yang diajarin kita dari kita kecil bahkan. Ya, ini scam semuanya. Kita diajarin dulu, ingat nggak, piramida kesehatan ya, nanti gua akan tunjukin di sini ya. Ini adalah piramida yang diajarin waktu SD. Di bawah itu ada, kan kalian perhatiin tuh ya kan, ada gandum, ada nasi ya. Jadi di bawah tuh kan ada karbo tuh kan, nasi ya kan, ada gandum, ada roti. Di atas itu ada buah tuh kan situ, terus ada buah, ada ini lagi kalau gua nggak salah sayur gitu kan. Di atasnya itu ada daging sapi ya kan, ada poultry, ada susu ya, ada keju ya, ada yogurt juga, dan paling atasnya ada lemak ya, ada minyak dan lain-lain. Kalian tahu nggak itu siapa yang bikin? Scam ini siapa yang bikin? Kalian pasti ingat diajarin pas SD. Piramida ya kan? Piramida makanan. Ini gue ngasih tau ya, pemerintah tuh selalu nyalain orang. Kalau misalnya harga barang tambah mahal, mereka nyalain orang. Padahal itu mereka yang bikin. Jadi kan kita tahu, gue jelasin tadi Consumer Purchasing Index atau CPI itu adalah basket dari sebuah produk dan jasa. Nah kita balik lagi nih ke tahun favorit gue selalu, 1971, di mana uang itu dilepas dari emas ya. Jadi uang dulu di-pack sama emas, sekarang dilepas, dolar tuh free floating sendiri. Waktu itu kita tahu CPI itu naik ya, dan CPI itu paling penting di CPI apa? Ya itu biasanya basket makanan. Cara turunin gimana? Gimana caranya dia dorong itu turun CPI-nya? Ini lu boleh cari di buku sejarah, lu boleh cari di Google ya. Jadi Presiden Richard Nixon waktu 1971 itu pilih Secretary of Agriculture, itu namanya Earl Butz ya. Dan Earl Butz ini yang merevolusi waktu itu ya, piramidanya dia yang buat waktu itu piramidanya. Jadi policies yang dikasih nih sama Earl Butz ya, ditambah suku bunga rendah waktu itu yang mengakibatkan itu booming petani. Jadi mereka untuk ekspansi ya, mereka punya lahan, mereka banyak pakai hutang untuk produksi. Jadi wheat itu waktu banyak banget diproduksi ya. Bukan wheat